Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frandika Wijaya. Saya dari kelompok yang bernama Panda Anime. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan fitur login yang ada pada aplikasi kami ini. Yang pertama, kita langsung melihat di source code-nya. Yang pertama ada di store login. Di store login bisa kita lihat. Kita di sini untuk auto SCNC ini kita hidupkan. Terus kita memilih store ID yang login. Untuk fieldnya kita ada ID user, username, dan password. Nah, di sini dia akan membaca HTTP localhost project php /login php. Di sini ini yaitu login php ini ialah nama file. Nanti kita akan melihatnya. Yang kedua, kita masuk ke from login.js. Di from login.js ini dia mempunyai dua queries. Yang pertama ada field set, yang kedua ada password. Di sini HTML, BR, center, image yaitu untuk menampilkan gambar yang ada pada halaman login. Yaitu gambar ini. Terus di sini ada ID from login. Di ID from login ini dia memiliki title, yaitu titelnya login aplikasi. Titel ini berada pada sini, login aplikasi, dan ada label username yang menggunakan tipe text file, dan ada password menggunakan tipe password file. Jadi kedua ini memiliki fungsi yang berbeda. Dan di sini ada button login dan button reset. Nah, di sini nanti dia akan memanggil username dan password yang berada pada login controller. Misalnya kita masuk ke login controller. Di login controller ini dia ada extendnya app view controller. Dia ada di view controller nanti. Terus di sini dia file username-nya get field username. Dia akan memanggil username dan password. Sini username dan password. Jika username itu admin dan passwordnya admin, maka akan keluar notif berhasil untuk login dan menampilkan tulisan berhasil, login telah berhasil dilakukan. Dan dia akan masuk ke local storage. Dia akan menyembunyikan dan akan menampilkan app main. Jika tidak, dia akan menampilkan pesan gagal, maaf password atau username yang Anda masukkan salah, silakan masukkan kembali. Jadi selanjutnya kita ada di slide bar. Di slide bar ini yaitu menampilkan slide bar yang ada fungsi logout-nya. Di fungsi logout ini HTML button, teksnya logout, scope-nya this header function, dia berada di, jadi misalnya kita selesai logout, dia akan menutup app main dan menampilkan login, tampilan login lagi tadi. Kita akan mencobanya. Admin login. Nah, disinilah fungsi logout yang ada pada slide bar tadi. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau kekurangan kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Firdausya Putra dengan NPM 1835102499. Di sini saya akan menjelaskan project yang telah kami buat. Pertama-tama saya akan memperkenalkan aplikasi ini. Aplikasi ini adalah Panda Anime. Manfaat dari aplikasi ini adalah memudahkan untuk para orang-orang yang menyukai anime itu lebih mudah mengakses atau mudah
cari anime favorit mereka untuk ditonton atau tempat downloadnya, karena sekarang susah sekali untuk mencari tempat tonton dan download anime karena sudah banyak yang diblokir seperti itu. Lalu untuk siapa aplikasi ini diciptakan? Tentu saja untuk para orang yang ingin menonton dan mendownload anime tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan aplikasi bagian aplikasi yang saya buat, yaitu pada bagian home. Di sini terdapat beberapa list seperti anime, itu ada judulnya Boruto Next Gen, yaitu Kimetsu no Yaiba, dan Attack on Titan. Nah, di sini kita mengambilnya dari data-data ini terdapat di dalam database. Nah, bagaimana caranya? Di sini saya akan jelaskan codingannya. Di sini kita pertama-tama memanggil atau membuat file, yaitu read. Nah, di sini kita pertama-tama buat dulu folder project_php di dalam folder htdocs_xmpp. Lalu setelah kita buat folder project_php, kita buat folder php-nya, yaitu read personnel project.php. Nah, lalu di sini ada field-nya apa yang tadi, yaitu anime, judul, sinopsis, genre, episode, status, dan anime. Lalu di sini pada read-nya, nah di sini adalah read personal project PHP yang isinya adalah dia mengkoneksi ke database. Jadi ini tuh fungsinya dia mengkonekkan sencai tersebut ke dalam database. Yang pertama sini adalah dia mengecek koneksi gitu. Nih, yaitu server name-nya apa, localhost, username-nya root, kalau ada password isi password. DB name ini adalah nama database yang kita buat di dalam XMPP atau nama database yang telah kita buat. Lalu di sini ada con sama dengan new MySQLi, yaitu dia mendefinisikan server name username-nya. Lalu if con sama dengan koneksi error, jika koneksi ini sama dengan error, maka koneksi akan fail. Nah, connection akan error. Lalu dia akan request callback. Lalu di sini outputnya array, success false, query database-nya select from list anime or die, cannot access item. Jadi di sini dia adalah dia akan menseleksi seluruh table dari list anime. Lalu result MySQL query when if MySQL number rows result is 0. Nah, lalu ini selebihnya untuk memanggil memanggil database. Lalu di sini di sini di halaman home-nya kita memanggil project.store personnel, kita requireskan dia. Lalu di sini kita di data view basic ini, di sini kita div class card, dia menggunakan card. Lalu di sini kita judul. Nah, judul dalam kurung judul, karena kita tidak memakai dummy data, jadi kita tinggal memanggil menuliskan yang seperti ini, kurung kurawal judul, itu untuk memanggil item yang ada di database ya, misal judul, genre anime, dan lain-lain sebagainya. Lalu kita bindkan dia store-nya ke personel. Nah, seperti itu. Sepertinya itu saja yang bisa saya jelaskan dari bagian aplikasi yang saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya M. Fakri Reza. Di video kali ini saya akan membahas bagian watchlist, yaitu edit data, yaitu edit judul bisa, genre, episode, status, dan animenya. Oke. Untuk codingannya di list strip anim.js. Ini dia codingannya. Di sini seperti di tadi, judul, genre, episode, status, dan anime. Di sini saya menambahkan editable untuk mengeditnya. Untuk database-nya saya buat di sini, yaitu update personal project.php. Nah, ini untuk codingannya, judul. Nah, ini untuk ID animenya, sinopsis, genre, episode, status. Nah, di query juga saya buat ini juga. Nah, untuk di destroy, yaitu teman saya nanti akan menjelaskan, yaitu untuk mendelete-nya. Untuk tampilannya seperti ini. Nah, jika misalnya saya hapus Naruto The Next Generation menjadi Boruto aja, jika kita submit, maka judulnya Boruto dan tidak Naruto The Next Generation. Jika saya hapus juga ini fantasi jadi petarung misalnya. Jika kita submit ke genre, ada petualang, petarung. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Wahyu Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang delete. Nih, di sini delete. Bagaimana delete tersebut sudah terkoneksi di database. Di database sini, ya, project list anime. Nah, di sini bagaimana caranya supaya kita mendelete list film yang ada di aplikasi ini. Nah, sini saya akan menjelaskan codingannya. Pertama, kita pergi ke dokumen file htdocs di HTML. Di sini saya sudah membuatnya. Sampai di htdocs ini saya sudah membuat file project_php. Ini dia. Destroy personal project.php. Nah, di sini kita akan masuk ke Sublime Text. Kira-kira seperti ini codingan database-nya, di mana di sini terdapat database name. Tadi database name kita project. Maka di sini dibuat juga project seperti itu. Nah, lalu di sini dapat query-nya. Di sini query-nya adalah list anim karena file database di dalam folder project ini adalah list_anim. Nah, setelah itu ya ID anim. Lalu
setelah ini kita bisa menjalankan codingan delete tersebut. Delete ini kita ambil dari kitchen sink, yaitu di sini. Di sini ya, kita ngambilnya dari big data, dimana pada saat kita menekan ini, mengkliknya 2 kali, maka dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, langsung saja kita coba di aplikasi kita ini, dimana sini judul filmnya adalah Boruto, genrenya petualangan fantasi, episodenya 165 episode, status ongoing, anime, series. Setelah kita delete, maka dia akan hilang di tampilan aplikasi kita ini. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Di sini saya akan menjelaskan kendala-kendala apa saja dan kedepannya aplikasi ini akan seperti apa. Di sini kendala yang kami hadapi yaitu adalah ketika membuat koneksi login dan pendaftaran itu kami mengalami kendala dalam pemanggilan ID-nya. Jadi terdapat error ID ketika kita ingin login memakai ID yang sudah dibuat, contohnya ID admin, itu dia gagal untuk masuk ke koneksi. Dia selalu bilangnya nggak kebaca, database tak terbaca gitu, table tak terbaca, dia koneksinya die. Lalu kedepannya juga ingin menambahkan media ke dalam aplikasi ini seperti video dan segala macamnya. Lalu di sini kendala lainnya adalah ketika memasukkan aplikasi ini ke Cordova. Saat masukkan Cordova banyak sekali kendala-kendala error sepertinya yang saya coba kemarin itu ketika plugin video itu dia mengalami error saat ingin publish ke Android-nya. Kedepannya sih itu saja dan kekurangannya juga itu aja.